Shalom, shalom. Apa kabar? Ini nggak bisa kasih senyum kiri kanan ya kayaknya. Yang buka masker boleh. Kalau saudara mau senyum nggak apa-apa sih, buka masker sedikit senyum, tutup lagi. Ya puji Tuhan, haleluya. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari Kamis kemarin, amin. Ya, masih ingat ya, Yesus sudah lahir, berkarya di muka bumi ini, kemudian dia mati, ya. Setelah dia mati, dia bangkit, dan kemudian dia ada di dunia ini selama beberapa saat, kemudian dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sama seperti Yesus, demikian juga kita, amin. Ya, kita juga sudah mati, saudara sudah mati. Kok diam sekali di sini? Saudara sudah mati, amin, atas dosa-dosamu ya. Saudara mati bersama-sama dengan Yesus. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah mati bersama-sama dengan Yesus, amin. Dan bangkit bersama-sama dengan Yesus, amin. Dan naik bersama-sama dengan Yesus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah posisi rohani kita. Posisi rohani saudara dan saya, amin. Ya, saudara perlu tahu ini dia, bahwa ini identitas kita, bahwa posisi kita sekarang ini dia adalah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah, amin. Dan kita mewarisi. Apa yang kita warisi? 3 minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya. Kita warisi apa? Kerajaan Allah pertama. Yang kedua, kita warisi nama. Saudara mungkin lupa kali ya, makanya perlu catat ya. Kalau saudara mau boleh catat ya. Jadi kita sudah mewarisi kerajaan Allah. Kerajaan Allah tahun-tahun lalu kita sudah bahas panjang lebar. Nama Yesus, nama yang luar biasa, kemarin kita juga sudah bahas. Dan hari ini saya akan bahas tentang kemuliaan dan kuasa. Jadi saudara mewarisi apa? Kemuliaan dan kuasanya juga. Coba kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal 17. Ya, Yohanes 17 ayat 22-23 berkata seperti ini. Dan aku, Yesus, telah memberikan kepada mereka, kepada siapa? Mereka, kepada kita semua, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Amin. Ya. Jadi Yesus telah memberikan apa kepada kita? Kemuliaan. Sesuatu yang sudah diberikan tidak mungkin lagi kita curi. Betul? Ya. Jadi jangan ada lagi di antara kita ini yang berkata bahwa jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Ya, karena sesuatu ini sudah diberikan. Ya, kalau sudah diberikan artinya milik kita dong. Ya gimana lagi kita bisa curi? Nggak bisa curi. Ya, karena ada beberapa waktu saya masih dengar ada orang yang suka berdoa seperti itu. Tuhan, dulu saya juga berdoa seperti itu. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu. Padahal kemuliaan itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Amin. Ya. Nah, kata kemuliaan ini ada berasal dari bahasa Yunani, yaitu doxa. Ya. Boleh katakan doxa. Bukan dosa ya, tapi doxa. Ya. Tapi kata kemuliaan di dalam Alkitab ada dua, satu doxa, satu kabot. Ya. Nah, apa bedanya? Memuliakan Tuhan atau giving glory ini yang disebut sebagai kabot, ya, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, kabot. Tapi ada kata-kata melihat kemuliaan Allah seperti yang Musa lihat waktu ada semak terbakar, semak belukar terbakar tapi tidak hangus, ya. Ini seperti ini gambarnya. Jadi waktu Musa melihat apa ini dia? Gunung Horeb, dan dia menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ya, tadi di Gunung Horeb, ini di Gunung Sinai.
dia mendapatkan 10 perintah Allah ini setelah 40 hari, 40 malam dia bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Dan 40 hari 40 malam kemudian yang kedua kali ya. Kalau saudara baca menarik sekali cerita ini dia bahwa dia menerima ini dia 40 hari 40 malam. Tapi kemudian dia masih bertanya kepada Tuhan. Nanti sebentar saya bahas ya. Dia minta Tuhan memperlihatkan kemuliaan. Padahal sudah 40 hari 40 malam dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia masih tanya kepada Tuhan minta kemuliaan. Nah, doksa ini juga sama seperti waktu Yesus ada transfigurasi, berubah wajahnya. Waktu di gunung apa nih? Gunung Salak katanya. Di gunung yang tinggi ya. Ya Matius, Markus, Lukas mengatakan gunung yang tinggi ya. Dalam Yohanes tidak ada, tapi kalau saudara mungkin pelajarin ada beberapa ahli mengatakan ini di Gunung Tabor, ada juga yang mengatakan di Gunung Hermon. Tapi yang nggak tahu lah, pokoknya di dalam Alkitab dikatakan bahwa gunung yang tinggi, tidak disebut secara spesifik di gunung mana. Ya, ini Yesus mengajak 3 orang muridnya, siapa? Petrus, Yohanes, dan ya pinter-pinter di sini, puji Tuhan. Berarti suka baca Alkitab nih ya. Ya dia bawa 3 orang muridnya aja dan mereka melihat doksa kemuliaan Tuhan. Yesus berubah wajahnya, berubah seperti matahari, luar biasa, penuh kemuliaan. Dan di situ ada Musa dan ada Elia. Saya nggak tahu bagaimana murid-murid ini bisa mengenal itu Musa, itu Elia. Saya pikir apakah karena Musanya bawa 2 loh batu gitu ya waktu itu, dan Elia terkenal dengan apa? Ya, jubah. Tapi jubahnya kan udah dilepasin. Ya. Tapi udahlah, pokoknya mereka tahu aja ini Musa dan Elia. Ya. Ini Musa dan Elia dan mereka merasa mereka melihat ini adalah doksa, satu kemuliaan Tuhan, ya. Oke. Nah, menurut Vine's Expository Dictionary, ini kata kemuliaan ini berarti sifat dan tindakan Tuhan dalam manifestasi dirinya. Jadi bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya itu kelihatan sebagai doksa, sebagai kemuliaan. Ya, ini menunjukkan siapa Tuhan itu sesungguhnya. Dan Yesus katakan di sini ya bahwa Dia telah berikan apa? Kemuliaan itu kepada siapa? Kepada saya dan kepada saudara. Amin. Kemuliaan seperti ini, transfigurasi seperti ini dia sudah berikan kepada saya dan kepada saudara. Amin. Saudara kurang excited nih ya. Haleluya. Kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Saya harus kayak lebih ekspresif lagi nih dia. Kemuliaan Tuhan yang begitu besar ada di dalam saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berarti apa? Berarti Dia sudah memberikan kepada saya dan saudara kodrat ilahi. Amin. Apa itu kodrat ilahi? Itu adalah kehidupan Allah itu sendiri. Kemuliaan Dia berikan artinya dirinya sendiri. Allah yang mulia itu, Allah yang suci itu sekarang diberikan kepada saya dan saudara. Untuk kita semua. Amin. Ya. Kodrat ilahi. Jadi kita menerima kehidupan Allah dan menjadi serupa dengan Allah. Amin, ya. Menjadi serupa dengan Allah. Nah, jangan lagi mau saudara ditipu oleh iblis. Ingat, iblis pertama kali menipu Hawa, dia bilang apa? Makan dari buah pohon ini supaya apa? Kamu menjadi serupa dengan Allah. Padahal mereka sudah serupa dengan Allah, ngapain mereka mau ditipu lagi. Nah sekarang iblis masih suka sodorin tipu daya muslihat yang sama. Sama, beribu-ribu tahun yang lalu sebagaimana dia menipu Hawa, kemudian Adam tertipu, mereka jatuh dalam dosa. Sekarang pun strateginya masih sama, dia nipu. Dia mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak sama seperti Tuhan. Kita ini dia manusia yang penuh dengan dosa dan segala macam kebohongannya. Tapi ingat bahwa
kita ini sudah serupa dengan Kristus, dengan Allah. Karena kita menerima kodrat ilahinya. Ya. Jangan sampai kita terkecoh lagi untuk disodorin makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, kalau saudara selalu dimasuki dengan pikiran-pikiran yang jahat, ingat saudara sementara mau memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pilihlah, ada 2 pohon yang luar biasa di Firdaus, di Taman Eden waktu itu ya. Satu lagi pohon apa? Pohon kehidupan. Pilihlah makan dari pohon kehidupan. Yaitu apa? Firman. Firman Tuhan itu sendiri. Pilih makan dari buah pohon kehidupan ini dia ya. Nah, jadi ketika Anda lahir baru, ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika Anda memiliki yang namanya kehidupan ilahi. Kodrat ilahi itu ada pada kita, amin. Ya. Orang akan bilang, enak aja. Emang segitu gampang? Siapa kamu? Kalau ditanya, siapa kamu? Ya saya, Dolphy. Siapa? Ya anak Allah. Siapa? Ya Kristus tinggal dalam saya. Ya kalau saudara nggak percaya, kita baca di dalam ayatnya deh. Ya. Di 2 Petrus 1 ayat 4 berkata bahwa dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Ya. Dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah di sini saya garis bawahi kodrat ilahi itu lawannya adalah hawa nafsu duniawi. Jadi ketika saudara menerima kodrat ilahi, menerima kehidupan ilahi, saudara dapat melawan yang namanya nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Jadi Anda dan saya sudah diberikan kemuliaannya, amin. Nah pertanyaannya, kenapa saya dan saudara diberikan kemuliaan? Ya, apa alasannya? Sebenarnya alasannya ada di ayat yang kedua yang tadi kita baca. Ya, di Yohanes 17 ayat 23 berkata apa? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ada 3 alasan kenapa kita diberikan kemuliaan. Ya, alasan pertama apa? Supaya kita sempurna menjadi satu. Yang kedua supaya apa? Dunia tahu bahwa Yesus utusan Bapa. Ya, ini sebenarnya alat penginjilan yang paling efektif. Yaitu apa? Yang nomor 1. Supaya apa? Kita sempurna menjadi satu. Ketika kita jadi satu, ini jadi alat yang paling efektif untuk saudara bisa menginjil. Kalau kita terpecah-pecah, orang akan melihat, dunia akan melihat, wah ngapain kita ikutin orang-orang yang terpecah-pecah seperti itu. Ya, jadi pertama supaya kita diberikan kemuliaan supaya kita ini menjadi sempurna, menjadi satu. Yang kedua supaya dunia tahu Yesus utusan Bapa. Yang ketiga supaya engkau tahu bahwa apa? Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Tidak ada perbedaan. Jadi saudara dikasihi sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Amin. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita. Ada Yesus di dalam saudara. Ya, saudara bukan dikasihi karena diri pribadimu. Diri pribadi kita sebentar-sebentar kita bikin salah. Sebentar-sebentar kita bisa mungkin jatuh ke dalam dosa lagi. Sebentar-sebentar kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, itu semua bukan, Bapa tidak melihat semua itu. Bapa melihat ke dalam diri Anda bahwa Anda itu sudah adalah Yesus di dalamnya. Amin. Ada Yesus di dalammu sehingga Bapa melihat Yesus. Bukan melihat kita lagi. Ya. Jadi sebagaimana keselamatan itu sudah diberikan kepada kita ketika saudara terima Yesus. Ya. Saudara terima Yesus. Jadi Yesuslah yang membawa saudara untuk bisa selamat. Ketika nanti saudara mati, saudara mau masuk ke sorga, yang dilihat siapa? Yesus, bukan diri kita. Ya kalau diri kita yang bawa, ada cerita lucu kan katanya ada
Petrus di depan pintu gerbang tanya kan, kamu mau masuk ke dalam? Tanya. Apa alasannya? Oh, saya bikin ini, saya sudah banyak berbakti, saya sudah banyak bikin amal, saya sudah banyak segala macam dia sudah bikin ya. Tetot, wrong answer, ya. Jawabannya salah, minggir kamu, kamu gak punya akses ke dalam. Yang satu datang bilang, siapa kamu? Kamu masuk, loh kamu gak lihat? Pemiliknya di dalam saya, Yesus, pemilik sorga di dalam saya bersama-sama dengan pemilik. Oh, mari silakan. Jadi saudara bersama-sama dengan pemilik sorga. Amin. Saudara bersama-sama dengan yang punya sorga, pasti bisa masuk sorga. Bukan karena perbuatan kita. Amin. Bukan karena perbuatan saudara. Tapi karena Yesus yang sudah mati. Amin. Jadi, nah tadi pertanyaannya kenapa kita diberikan kemuliaan? Supaya kita sempurna menjadi satu. Nah, yang menjadi satu ini ini Yesus berdoa agar semua orang percaya menjadi satu karena dia dan Bapa adalah satu ya. Ini sebenarnya melampaui apa yang kita pikirkan. Apa yang saudara dan saya pikirkan mengenai kesatuan atau unity ini. Saya dulu berpikir, bagaimana kalau supaya semua organisasi di dunia ini menjadi satu? Ya, kita tahu kan di Indonesia aja ada begitu banyak organisasi gereja-gereja, betul? Ya, ada GBI lah, ada GPDI, ada GPKK, apa segala macam ya. Ada gereja Kristen jalan-jalan, macam-macam. Ya. GPKK katanya gereja Kristen jalan-jalan kemana-mana. Ada macam-macam. Ya, saya dulu berpikir bahwa nanti organisasi-organisasi ini menjadi satu, baru, Tuhan datang kembali gitu loh. Tapi unity yang dimaksud di sini itu bukan unity yang seperti itu. Organisasi akan tetap jadi satu organisasi. Organisasi A, organisasi B, organisasi C, macam-macam. Ya, kita juga di sini berorganisasi, namanya The Living Word Community, betul? Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan jadi satu kesatuan di dalam hal ini di sini ya? Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, di sini ada teman saya berkata, teman saya namanya Pak Paulus. Hari ini gak hadir ya. Saya suka berteman dengan rasul-rasul. Ada Paulus, ada Matius, ada Yohanes ya. Itu teman-teman saya, puji Tuhan. Saudara juga bisa berteman dengan mereka sih. Ya, di dalam Alkitab tentu saja. Ya, tapi herannya Matius, Lukas, Yohanes itu juga banyak di penjara ya. Jadi nama-nama itu nama-nama yang banyak di penjara juga. Kalau saudara melayani dengan saya ke penjara, saudara akan terkaget-kaget. Namanya siapa? Yohanes. Bertato. Ya, ini tatonya kepala babi di sini. Ya, oke. Nah, 1 Korintus 1 ayat 10 Paulus berkata begini, sekarang saya memohon kepada Anda, saudara-saudara, ini saya terjemahkan dari versi New King James ya. Dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus agar Anda semua mengatakan hal yang sama. Dan bahwa tidak ada perpecahan di antara Anda, tetapi agar Anda disatukan secara sempurna dalam apa? Pikiran yang sama, dalam penilaian yang sama. Jadi di sini ada pikiran yang sama, jadi we speak the same thing. Kita bicara hal yang sama, satu. Kita berpikir hal yang satu, kita berbicara hal yang satu, kita bertindak hal yang satu. Ya, contohnya seperti ini saudara. Contohnya, firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Puji Tuhan, di sini kita bicara satu bahasa. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Tidak ada lagi yang mengatakan, ini Tuhan yang izinkan. Sakit penyakit ini Tuhan izinkan. Itu sudah berbeda. Ini tidak jadi satu kesatuan. Ya, satu kesatuan unity yang dimaksud adalah kita berpikir, kita berkata, kita bertindak dengan satu bahasa. Mengatakan hal yang sama. Nah di sini
saya garis bawahi, mengatakan hal yang sama. Same mind, same judgment. Ya, pikiran yang sama, judgment yang sama. Ini standar unity-nya Tuhan. Ya, jadi tidak peduli organisasi mana aja, saudara. Ya, mau gereja yang mana aja, sepanjang ini kita mengatakan hal yang sama, kita satu. Unity. Amin. Ya. Tapi kalau mereka tidak mengatakan hal yang sama dengan kita, ya kita tidak jadi satu dengan mereka. Ya kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terus kemudian mereka mau mengatakan bahwa ya Tuhan mengizinkan, segala sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya bukan sifat Tuhan yang sesungguhnya, ya kita tidak satu. Amin. Ya. Kita harus punya pikiran yang satu dan bahasa yang satu. Amin. Ya, ini standar unity-nya Tuhan. Nah, kesatuan di antara orang percaya ini adalah yang Yesus maksudkan ini dia. Ini akan menyebabkan dunia tahu bahwa Yesus itu utusan Allah. Ya. Dengan perkataan kita yang sama seperti ini dia, orang akan tahu, oh ini betul utusan Tuhan. Utusan Allah. Tadi saya balik ya, ini supaya kita menjadi satu bahasa, satu pikiran, satu perkataan ya. Supaya dunia tahu Yesus utusan Bapa, dan supaya engkau juga tahu bahwa Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Oke. Nah, saudara, di malam yang sama waktu itu sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa supaya kita ini menjadi satu sama seperti Bapa dan Dia menjadi satu ya. Nah, satu-satunya cara tubuh Kristus ini bisa menjadi satu dengan Bapa, dengan Yesus adalah melalui apa? Melalui kasih Tuhan. Ya, saudara dan saya kita dipersatukan di dalam kasih agape, kasihnya Tuhan. Kasih ini yang ketika termanifestasi di dalam hidup kita, ini menjadi alat yang sangat efektif untuk saudara dan saya bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar. Amin. Ya. Jadi nggak heran sebenarnya setan itu berusaha untuk memecah belah. Betul? Ya. Dia bikin orang-orang Kristen itu berdebat doktrin lah, berantem macam-macam hal. Ya. Padahal ketika kita semua kembali lagi kepada firman, kita bisa mengatakan hal yang sama, kita punya satu pikiran yang sama, ini menjadi powerful banget. Menjadi luar biasa sekali, amin. Ya, di sini kita pun ini sekarang sudah jadi satu, ini luar biasa sekali. Ketika saudara keluar mengatakan hal yang sama, bila Yesus sudah sembuhkan engkau, dalam nama Yesus bangkit, berjalanlah, saudara bisa membangkitkan orang, bahkan orang mati, amin. Ya. Oke. Nah, gereja mula-mula tidak memiliki struktur organisasi seperti kita sekarang ini dia ya. Dan mereka tidak punya kemampuan untuk bepergian kemana saja di dalam hitungan jam. Ya. Saudara mau pergi ke Amerika atau mungkin ke Australia, mungkin kalau ke Australia sekitar 8 jam. Ya kalau zaman dulu, waduh, saya ingat cerita kakek moyang saya. Mereka datang sampai ke Pulau Sangir, mereka berasal dari Mission, Tiongkok, Cina. Saya pernah ke sana. Kalau naik pesawat dari sini ke Hong Kong dulu, berapa jam tuh? 4 jam ya ke Hong Kong. Dari Hong Kong saya ke Shenzhen, naik kereta 2 jam. Dari Shenzhen masuk lagi ke Mission, naik kereta 10 jam. Kemudian dari Mission itu masuk lagi ke dalam. Haleluya. Nah saya ingat dulu mereka datang sampai ke Pulau Sangir. Yang bagus itu kurang lebih 3 bulan naik kapal. Haleluya. Jadi saudara dan saya mengalami luxurious kemewahan yang tidak dialami oleh orang-orang dulu. Ya, zaman-zaman orang-orang dulu. Ya, yang tadi murid-murid Yesus pun mereka tidak mengalami apa seperti yang kita alami sekarang ini dia. Ya, kita bisa bepergian secara cepat, bisa pergi menginjil secara cepat ya. Semuanya serba cepat ya. Tapi mereka sangat efektif dan powerful. Kenapa? Karena ada kasih. Kasih agape ini yang dimanifestasikan kepada mereka. Sampai-sampai ada orang-orang kafir di Tesalonika kalau tidak salah waktu itu berkata begini.
Ini loh orang-orang yang, dia katakan kepada Paulus dan teman-temannya, orang-orang yang turning down, upside down. Orang-orang yang menjungkir balikan dunia ini, dia sekarang ini mereka ada di sini. Haleluya. Saudara dan saya, kita semua ini akan pergi menjungkir balikan dunia. Amin. Dengan kebenaran firman-Nya, dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi sama seperti orang-orang di Tesalonika ini yang berkata, waduh, orang-orang yang menjungkir balikan dunia ini sekarang mereka ada di sini. Mereka ketakutan. Ya, itu di dalam Kisah Rasul kalau saudara mau baca ya. Jadi sebelum kita dapat memenuhi amanat agung ini, saya percaya kita perlu ada namanya revival love. Charity ya. Satu kebangunan kasih. Kasih yang agape itu betul-betul termanifestasi di dalam diri kita semua. Amin. Baru kita bisa pergi dan melayani secara efektif. Amin. Ya teman-teman, saya di Karis grup yang pertama kemarin mereka sudah pergi melayani, melakukan mission trip. Saya percaya mereka betul-betul efektif sekali. Karena begitu banyak good report, begitu banyak laporan yang bagus. Kenapa? Karena mereka jadi satu, united di dalam kasih. Coba kalau mereka saling berantem di dalam. Tidak akan jadi berkat. Amin. Oke. Nah, kembali lagi kepada kemuliaan. Kemuliaan inilah yang membedakan antara saudara kita semua anak-anak Tuhan dengan yang orang yang belum percaya. Amin. Ya, kemuliaan inilah yang membedakan. Saudara masih ingat cerita saya dan ada Brother Chang di sini, kita suka, dan Ibu Heni ya, kita suka melayani orang-orang Afghanistan. Dan waktu itu kita memang suka kumpul-kumpul, kasih firman Tuhan banyak kepada mereka. Dan suatu ketika saya datang di tempat mereka di dormitory di Serpong sana, saya bisa langsung lihat, ini orang-orang yang suka ikut Bible study. Kenapa? Karena muka mereka bercahaya. Mereka langsung kelihatan cahayanya. Sedangkan yang lain ada beberapa orang Nigeria, ada beberapa orang, aduh hitamnya minta ampun. Udah hitam kelam banget gitu loh, gelap banget. Ya, sangar-sangar. Kalau saudara gak percaya mari ikut saya nanti. Ya, kita pergi lihat, buktikan sama-sama ya, sama Brother Chang. Ya, puji Tuhan hari ini dia ada bersama-sama dengan kita di sini. Ya, jadi ini yang membedakan antara saudara dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Tanpa saudara sadari ketika saudara pergi kemanapun, saudara itu bercahaya. Ya, sebab terang orang benar itu semakin terang. Amin. Sampai rembang tengah hari. Sampai betul-betul terang. Sampai akan menyilaukan. Amin. Nah, terang dan terang jangan kumpul-kumpul sering-sering. Kenapa? Silau men, katanya. Ya. Kita di sini boleh gak apa-apa kumpul-kumpul, kita belajar, kita diperlengkapi ya. Supaya untuk apa? Pergi. Amin. Pergi, boleh katakan pergi. Pergi. Ya. Kita pergi untuk memberitakan. Ya, terang kita ini kita menjadikan orang lain juga terang. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, kemuliaan ini yang dipulihkan oleh Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia ini dia untuk memulihkan kemuliaan ini dia. Kenapa? Karena di dalam Lukas 4 ayat 6, iblis berkata kepada Yesus waktu Yesus dicoba ya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis sombong sekali dia. Dia katakan ini kemuliaan dan kuasa, dia kasih lihat kota-kota, raja-raja dan pemimpin dunia. Dia katakan ini semua bisa aku kasih kepada kamu Yesus. Asal kamu menyembah aku. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang nyahlah iblis. Terus apa yang terjadi? Yesus mati dan dia rebut semua. Amin. Dia ambil semua. Kuasa, kemuliaan dia ambil. Terus setelah diambil diapain? Diberikan kepada kita semua kembali. Puji Tuhan ya. Di dalam Roma 8 ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka ini siapa? Kita semua. Mereka ini juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga
dimuliakan, also glorified. Ya, kita semua dipermuliakan. Jadi glory ini bahasa Inggrisnya greatness of splendor. Apa ya artinya ya? Kebesaran, kemegahan, megah. Ya, saya punya teman namanya Megah. Ya, puji Tuhan. Dia orang yang luar biasa juga, megah. Ya, ini berarti martabat, ada kehormatan, ada pujian, ada penyembahan ya. Nah, saudara mewarisi kemegahannya Tuhan ini. Ini identitas saudara dan saya, amin. Ya. Nah, arti kata lain dari glory ini dia. Nah, tadi waktu Musa dia berdoa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Waktu itu Musa kemudian berkata kepada Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 18-19. Musa ini sudah tahu ya, dia bergaul erat dengan Tuhan sampai Tuhan berbicara muka dengan muka dengan dia. Muka dengan muka loh. Haleluya. Saudara pernah berbicara muka dengan Tuhan? Muka dengan muka. Ya. Dan sudah 40 hari tapi Musa masih bilang begini. Tetapi jawab Musa ya. God, Tuhan perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Buset deh ini orang. Udah 40 hari 40 malam bersama Tuhan tapi dia masih minta Tuhan tolong perlihatkan kemuliaan-Mu. Nah Tuhan bilang apa? Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Nah ini agak kurang tepat terjemahannya. Saya buka di dalam ini ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dia bilang begini. Musa berkata, God please show me your glory. Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Show me your glory. Dan Tuhan mengatakan apa? Okay, I will make all my goodness. All my goodness. Semua kebaikanku. Boleh katakan semua kebaikanku. Yes, semua kebaikan Tuhan. Ya. I will make all my goodness pass before you. Saya akan melewatkan semua kebaikanku di hadapanmu. Musa meminta Tuhan tunjukkan kemuliaan. Tuhan menjawab dengan apa? Aku akan memperlihatkan semua kebaikanku kepadamu. Jadi salah satu arti kata glory ini adalah kebaikan Tuhan. Berarti kalau kita hidup from glory to glory, artinya kita hidup dari satu kebaikan Tuhan kepada satu kebaikan Tuhan yang lain, kepada satu kebaikan Tuhan yang lain lagi, kepada kebaikan Tuhan yang lain lagi, kepada kebaikan Tuhan dan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Amin. Haleluya. Wow, enak sekali jadi anak Tuhan ya. From glory to glory, dari satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Nah, Anda dan saya mewarisi kemuliaan ini. Mewarisi kebaikan Tuhan ini. Oke, yang berikut. Kuasa. Tadi kemuliaan, yang sekarang power. Ya, kuasa. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata begini. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah saudara, semua orang yang menerima Yesus, siapa yang menerima Yesus di sini? Semua, amin. Berarti kita diberi kuasa dan kita boleh menjadi anak-anaknya supaya kita ini bisa percaya kepada nama Yesus. Nama Yesus, nama yang luar biasa, kemarin kita sudah bahas ya. Ya, nama yang luar biasa. Ya, kalau saudara datang ke kantor saya, saudara bilang mau ketemu dengan Pak Dovi, saudara pasti akan diperlakukan dengan baik, dengan terhormat. Karena orang-orang di kantor tahu siapa saya. Ya, mereka akan memperlakukan dengan baik. Nah ini nama di atas segala nama. Haleluya. Kalau kita pakai nama ini dia powerful banget. Nah kuasa apa yang kita peroleh bersama-sama dengan Yesus? Tadi kan ini kuasa menjadi anak Allah. Tapi Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa. Nah ini di ayat berikut di Lukas 10 ayat 19 berkata begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
supaya tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya tidak begitu suka terjemahan menahan kekuatan musuh di sini. Ini seakan-akan kita dalam posisi bertahan. Ya. Kalau saudara baca versi bahasa Inggrisnya, ya, ini di versi Amplified, saya langsung aja ke bahasa Indonesianya. Lihat, aku telah memberi engkau otoritas dan kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kekuatan fisik dan mental dan kemampuan atas semua kuasa yang dimiliki musuh. Dan tidak ada yang akan membahayakan engkau dengan cara apapun. Versi NIV-nya katakan begini, I have given you authority to trample on snake. Trample itu diinjek ya. Untuk trample, snake and scorpion. Itu berbicara soal kekuatan musuh, soal kuasa si jahat. Ya. To overcome. Overcome itu apa artinya? Untuk mengatasi. Untuk mengalahkan. To defeat. Defeat itu mengalahkan. Itu versi CEB. Ya. To overcome, to defeat. Jadi saudara dan saya diberikan kuasa untuk apa? Untuk mengalahkan, mengatasi kuasa si jahat. Amin. Dan tidak ada satupun yang dapat harm you. Apa istilahnya? Nothing will harm you. Tidak ada yang dapat melukai Anda. Tidak ada yang dapat menyakiti Anda. Tidak ada satu penyakit pun harusnya yang bisa datang masuk kepada saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini masalah kemuliaan, kuasa. Saya kemarin ngobrol dengan istri saya, dia katakan begini, jangan sampai ini menjadi seperti di awan-awan atau awang-awang ya. Ya, awang-awang ya. Jangan sampai ini hanya sekedar ya, itu kan kata Pak Dovi, ya. Saya siapa gitu loh. Tidak, saudara. Ini adalah sesuatu kebenaran. Ini firman Allah yang hidup, yang kuat, yang powerful. Ya. Nah, apa aplikasinya kemuliaan dan kuasa ini dalam hidup kita, saudara ya? Kebenarannya, Anda berkuasa. Amin. Anda penuh dengan kuasa. Amin. Anda sadar atau tidak, Anda punya kuasa itu. Tapi apakah Anda mau pakai atau enggak, itu terserah Anda. Hukumnya saudara sudah punya. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saat itu juga saudara diberikan kuasa. Diberikan suatu ukuran iman yang luar biasa. Ya. Tapi itu perlu di-exercise. Ya. Perlu dikeluarkan. Ya. Kuasa itu milik Tuhan, tapi kuasa itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita pakai. Amin. Jangan kita gak pakai, sayang. Saudara punya satu senjata powerful banget, tapi saudara tidak pakai sama sekali, sayang. Ya. Seperti saudara punya satu, apa istilahnya ya? Saudara punya berbagai macam senjata deh. Mulai dari yang tepok-tepok lalar, ya, sampai ke rudal balistik yang luar biasa. Amin. Tapi saudara perlu belajar, jangan saudara pakai rudal balistik untuk bunuh lalar. Lalar pakai tepuk, tek aja, matiin ya. Ya kalau ada musuh yang besar pakai rudal balistik antar negara. Puji Tuhan. Nah, kuasa Tuhan itu sudah diberikan kepada saya dan saudara untuk apa? Untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ini. Amin. Ya. Saudara perlu menyadari bahwa saudara ini orang yang powerful. Yang kuat. Amin. Kalau saudara tidak menyadari hal ini saudara tidak tahu diri saudara, tidak tahu identitasnya, saudara akan kehilangan banyak hal yang luar biasa. Yang perlu kita tahu sekarang ini adalah kita memiliki kuasa. Itu dulu. Ya, boleh bilang kiri kanan, kamu punya kuasa. Amin. Aduh, saudara. Jangan bilang begini dong, kamu punya kuasa. Aduh, kamu punya kuasa, amin. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Supaya apa? Ini dia supaya saudara bisa mengalami kehidupan di dunia ini yang harmonis, keluarga yang harmonis, tanpa mengalami masalah financial, amin. Saudara hidup dari berkat kepada berkat, ya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara sembuh, sehat, sempurna, saudara bisa pergi menginjil, amin. Haleluya. Supaya saudara mengalami kehidupan yang seutuhnya.
sepenuhnya. Sama seperti Adam dan Hawa ketika pertama kali diciptakan. Bisa mengalami semua. Semua kuasa diberikan kepada Adam dan Hawa. Ya, itu yang membuat iblisnya iri hati. Jadi kita menjadi orang yang kuat, yang powerful untuk menghadapi dunia, untuk menghadapi krisis. Zaman sekarang ini dia. Ya, ini saatnya anak-anak Tuhan harus bertindak. Nah, kuasa ini melalui apa, saudara? Berkali-kali saya selalu ulang, Pak Iwan, Pak Delby, dan teman-teman di sini, Bu Heni, melalui apa? Perkataan. Amin. Ya. Kuasa ini di-exercise melalui perkataanmu. Ya. Oleh sebab itu, apa yang kau perkatakan itu pasti akan terjadi. Kalau saudara berkata bahwa ya iman itu ya biasa aja ya, saya nggak ada hasilnya, ya jadi seperti apa yang saudara perkatakan. Ya. Kita perlu bersatu hati di sini, bersatu pikiran, satu perkataan. Amin. Kita bisa usir kok COVID ini dia. Di dalam nama Yesus COVID pergi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, satu hati. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada 2 hamba Tuhan yang besar yang punya 2 pemikiran yang berbeda mengenai COVID ini dia. Ya. Yang satu menggunakan otoritasnya, powerful. Dia katakan COVID pergi dalam nama Yesus. Yang satu lagi mempertanyakan doktrinnya. Pakai doktrin apa dan lain sebagainya. Tapi saya tidak permasalahkan. 2 hamba Tuhan besar ini saya respect dua-duanya. Mereka punya pemikiran yang sama. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Lihat. Lihat. Aku telah memberikan engkau kuasa, otoritas. Amin. Lihat. Amin. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Untuk usir COVID dari dalam keluargamu. Amin. Dari teman-temanmu. Amin. Dalam nama Yesus harus pergi. Harus pergi. Puji Tuhan. Ini adalah identitas saya dan saudara. Amin. Jadi secara hukum kita ini memiliki kuasa, kita memiliki iman yang luar biasa. Tetapi apakah kuasa iman itu mau dipakai atau tidak itu tergantung saudara. Ya, jangan lepaskan saudara. Jangan lepaskan sesuatu yang saudara tahu itu milik saudara. Gigit erat-erat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tangkap erat-erat. Haleluya. Puji Tuhan. Sama seperti kangal. Kangal itu gigitnya gigitan luar biasa. Saudara tahu kangal itu binatang apa? Ada yang tahu di sini kangal? Ya. Kangal itu luar biasa. Saya baru tahu. Kemarin saya jalan-jalan ke BSD, saya lihat ada anjing besar. Namanya American Akita. Akita ya. American Akita itu besar anjingnya. Orangnya bilang, yang satu baik, yang satu jangan dipegang Pak. Galak katanya ya. Saya bareng Pak Iwan kemarin, wah oke deh kita nggak pegang gitu loh. Itu bisa gigit luar biasa. Nah kangal ini, dahsyat banget. Nah ini kalau saudara mau lihat, ini yang namanya kangal. Ini anjing dari Turki, ya besar sekali. Ya. Nah, kalau mau ada perbandingan seperti ini, ya. Kangal itu kurang lebih 40 inch, sekitar 1 meter. Kalau dia biasa, kalau dia naik kakinya bisa 2 meter lebih dari saudara ya. Anjingnya Desi sama Ciyeni di mana ya ukurannya ya? Ya 100 kali lipat kangal ini. Nah kangal ini bisa gigit itu kurang lebih saya catat di sini ada berapa ya, sekitar 743 PSI. Pressure per inch ya, pressure per square inch ya, itu dihitung. Saudara tahu kalau ukuran ban itu 30 sampai 40 PSI ya. Gigitan kangal itu 743 PSI. Gigitan manusia cuma sekitar 120 PSI. Tadi saya tanya Pak Iwan, gigi manusia itu bisa gigit berapa kuat? Bisa sampai menanggung 100 kilo katanya. Jadi gigitan itu kalau saudara menggigit pakai gigimu bisa 100 kilo. Apalagi kalau gigi saudara dikawatin. Bisa 200 kilo. Haleluya. Ya, nah kangal ini 700, bisa berarti 700 kilo. Saudara 700 kilo. Ya, satu Avanza bisa dia tarik. Ya, tanpa ada bannya. Avanza kurang lebih 1000 kilo kali ya. Ya kalau dicopot bannya dia bisa gigit, bisa tarik. Jadi Anda harus punya iman seperti ini, amin.
Haleluya. Kuasamu itu begitu dahsyat di dalammu. Amin. Haleluya. Gigit sekuat-kuatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, perkataan iman itu datang dari kuasa Allah. Ya, ketika saudara mulai memperkatakan, ya perkataan yang saudara perkatakan adalah perkataan iman. Perkataan yang datang dari firman Tuhan. Alih-alih daripada saudara katakan, aduh bisnis ini sekarang kayak begini ya. Saya barusan dapat kabar dari teman saya, ada beberapa teman saya beberapa waktu ini mereka ke Bali. Dan mereka bilang, aduh di Bali itu sangat sepi, sekarang begini begitu, malah ada yang curhat katanya usaha sepeda motornya, rental apa semua sepi, mau bangkrut segala macam. Ketika mereka mau katakan seperti itu, jadi seperti itu. Ya, ketika mereka bilang sepi, mau bangkrut, jadi sepi dan bangkrut. Kita hidup dalam ekonominya Allah. Amin. Ekonominya Allah kebalikan dengan ekonomi dunia. Dunia bisa bilang sepi, kita bisa bilang rame. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, pasien Pak Iwan, Bu Heni berlimpah-limpah. Amin. Ya, dagangannya Bu Yanska berlimpah-limpah. Amin. Tidak ada yang sepi. Haleluya. Ya, apapun bisnis saudara hari ini ya, ini kita hidup dalam ekonomi surga. Ya, saudara silahkan saudara mau perkatakan berkat atau saudara mau mengutukin hidupmu saudara sendiri. Terserah saudara. Kalau saudara mulai, aduh bisnis sepi, COVID apa segala macam, jadi seperti itu. Tapi ketika saudara tahu bahwa saudara punya kuasa dan di dalam mulutmu berkuasa, saudara bisa katakan dalam nama Yesus rame. Grafiknya perusahaan naik. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita dalam perusahaan juga sekarang ini lagi kelimpahan order. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Orang lain boleh mengalami seperti itu dia. Kita ada di tanah Goshen dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada kuasa di dalam kita, ada kuasa yang luar biasa. Kuasa dan kemuliaan itu sudah diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Kita pakai. Kemuliaan Tuhan ada padamu, ya. Roh Tuhan ada padaku. Hari ini juga roh Tuhan itu ada pada saudara dan saya juga. Saudara perlu ingat, ya. Visi misi kita di sini adalah ketika saudara bisa melihat bahwa roh Tuhan ada padamu, saudara bisa pergi keluar. Saudara bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Amin. Saudara bisa pergi untuk menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Amin. Puji Tuhan. Bahkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang mati bisa bangkit. Amin. Ya, orang yang lumpuh secara rohani juga. Orang yang buta secara rohani. Mereka bisa celik matanya. Mereka bisa melihat kemuliaan Allah. Amin.